Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Saudara dan saudara sekalian, Alhamdulillah, kita akan lanjutkan rekaman yang kemarin terkait dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini dengan framing pergiliran menang dan kalah dan peluang besar buat umat Islam. Saudara-saudara kalian, bahwa Yahudi menjadi penguasa dunia di akhir zaman itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa abdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Bahwa di akhir zaman Allah katakan, yang terjemahannya, kemudian aku kembalikan kemenangan buat kalian atas mereka, dan aku backup kalian dengan harta, anak-anak atau SDM, dan aku jadikan kalian menjadi yang terbanyak jaringannya. Jadi Yahudi itu berkuasa dasarnya dua faktor, tapi hasilnya sangat mematikan. Faktor amwal, itu harta, dan kemudian SDM. Jadi memang di akhir zaman kita bisa melihat dengan mudah mendapati satu fakta bahwa mayoritas uang dunia itu di tangan perbankan, dan perbankan itu tentunya sejarah latar belakang dan penguasanya dari lahir sampai hari ini adalah Yahudi. Yang kedua adalah banin, SDM. Kita tahu bahwa keunggulan SDM Yahudi, Bani Israel, yang terutama yang berkembang di Eropa bergabung dengan ras Rom, memang menjadi SDM yang luar biasa unggul, dan itu berbanding lurus dengan keunggulan iptek. Nah, ketika mereka unggul secara iptek dan punya duit, maka dia dengan mudah menciptakan jaringan yang luar biasa kayak Activius atau kayak Alam Kabut, yang seluruh penjuru dunia adalah dalam jaringan mereka. Secara verifikasi dan klarifikasi sejarah, memang Yahudi lama sekali tertindas menjadi orang buangan di negeri yang entah berantah, menjadi bangsa diaspora. Baru mereka mulai kelihatan eksis tentunya di abad 17, setelah Eropa berhasil melalui masa-masa Renaissance, menemukan berbagai fakta teknologi, dan memasuki negara zaman modern. Eropa memasuki zaman modern, yaitu akhir abad 17. Nah, di saat abad 17 ini, karena memang Renaissance, kebangkitan teknologi di iptek di Eropa itu banyak pelakunya adalah keturunan Yahudi, maka dari sini mereka unggul. Kedua, juga hegemoni gereja berhenti di abad 17. Gereja Vatikan itu stop sama sekali, karena di abad 17 lahir Protestan, Lutheranism atau Anglikan, atau agama-agama baru yang memprotes gereja. Dan di situ memang terutama Anglikan itu ditumpangi oleh ideologi Yahudi yang memang lama ditindas oleh orang-orang Katolik. Makanya nanti abad 19 lahir satu aliran Kristen Evangeline yang orang lebih menyebut adalah Kristen Zionis. Maka jangan heran kalau kemudian di Irian Jaya di Manado ada berkibar bendera-bendera Israel, karena memang setelah saya cek beberapa sekitar 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, Kristen Evangeline ini sudah berkembang di 126 negara jaringannya. Jadi memang Kristen Zionis. Jadi dengan bukti-bukti ini memang di akhir zaman itu yang berkuasa secara materi dan
keunggulan Iptek adalah Yahudi atau Bani Israel. Kalau tentunya yang paling berkuasa pemilik uang. Jadi dengan demikian kita bisa mengungkaplah sejarah bahwa bankir-bankir Eropa yang di balik Perang Dunia Pertama dan nanti setelah Amerika ada Perang Dunia Kedua, itu bankir-bankir Yahudi lah yang di balik layar semua itu. Karena memang Allah mengatakan kullama awqaduna lil harbi atfa'allah. Yahudi itu dari zaman Nabi Muhammad SAW, cara berkuasa secara ekonomi justru mereka tidak terlibat politik secara langsung, tapi mereka menguasai ekonomi, selalu menciptakan perang yang karena bagi mereka perang itu adalah bazar senjata, karena Yahudi sejak zaman Daud adalah jago dalam ilmu metalurgi. Jamaah sekalian, nah dengan demikian ya sebutlah Wangsa Rothschild yang begitu perkasa dengan materinya, sampai keturunan Rothschild itu rata-rata jadi don di Austria, di Prancis, di Inggris, Belgia, karena banyak memang punya duit banyak sekali. Nah, Perang Dunia Pertama selesai, dan dari situlah Islam kehilangan peran sama sekali, karena sebelum Perang Dunia Pertama selesai ya, 1918 1917 Perang Salib berakhir ya, dengan kemenangan Inggris menaklukkan Al-Quds Palestina, bahkan mengatakan al-ana intahat jami al-hurub al-solibiyah, mulai sekarang selesailah semua perang salib. Dan akhirnya memang satu-satunya kekuatan Islam yang institusional yang berperan terakhir, sebutlah Khilafah Turki Utsmani, itu sudah mulai surut sejak awal abad 17. Sejak abad 17 itu Turki nggak pernah menang lagi dalam perang-perang mereka melawan Eropa, karena Eropa sudah bangkit ipteknya, termasuk kekuatan senjata-senjata modern. Dan boleh dibilang ya sejak abad itu terus habislah Islam. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua tuntaslah semua kemenangan Yahudi dengan membuat jaringan yang membuat orang tak berdaya, yaitu World Bank, PBB, dan IMF. Jadi 3 lembaga inilah yang mencengkeram dunia, yang membuat semua orang tidak berkutik. Perbankan dengan World Bank-nya membuat seseorang itu tidak bisa lepas dari hutang, lilit hutang. Dan sebelumnya saya sampaikan di video yang sebelumnya bagaimana rasio utang sudah tidak masuk akal. IMF itu mengendalikan negara berkembang, jadi kebijakan-kebijakan orang berhutang itu dikendalikan oleh IMF, sementara PBB mengendalikan politiknya. Akhirnya seperti inilah keadaannya. Kita tidak bisa mengejar mereka, ketertinggalan kita itu secara iptek setengah abad sendiri, sehingga ibarat ini rally gitu, rally balapan, kita nggak mungkin mengejar, kecuali tiba-tiba di depan itu senggol-senggolan, bertabrakan, kemudian tabrakan beruntun, baru kita bisa mengejar. Ya kita sih tidak tahu, saya hanya berteori bahwa sekarang ini keadaan ini sangat pas. Apa? Kegagalan kapitalisme yang hanya menjadi ekonomi lilit utang, ekonomi kreditisme, kata Richard Duncan, dan demokrasi juga sudah ternyata membohongi diri sendiri. Asumsi bahwa keadilan yang berbasis kepada equality, paternity, dan liberty itu ternyata nggak ada, karena demokrasi itu hanya seperti pendulum yang berayun dari penguasa satu penguasa lain, tapi pemegang benang pendulum di atas tetap bankir atau oligarki, orang yang super rich. Jadi kelihatannya ada pergeseran, kelihatannya ada pertukaran, kelihatannya ada silih berganti. Sebutlah Amerika itu antara Demokrat dan Republik seakan-akan bergilir kekuasaan, padahal penguasa yang sesungguhnya itu adalah Yahudi. Sehingga demokrasi itu gaduh di mana-mana dan tidak berpihak kepada rakyat yang didongeng-dongengkan sebagai pemegang kekuasaan demokrasi. Saya yakin cepat atau lambat dengan kisruh demokrasi di Timur Tengah yang disangkain adalah Arab Spring, ternyata bukan Arab Spring, ternyata Arab Fall ya. Dan anak-anak muda milenial sudah mulai sadar bahwa demokrasi itu tidak ada, demokrasi itu bullshit, demokrasi itu omong kosong. Yang ada adalah
perang antara investor, yang ada adalah oligarki, yang ada adalah orang berkuasa yang bisa beli presiden. Nah inilah keadaan kita. Cuman dengan peristiwa bahwa kapitalisme sudah gagal total, dan kemudian bahwa demokrasi juga sudah gagal total, ini semacam crash, kecelakaan besar. Ditambah dengan terungkapnya kegagalan ini ditandai atau dipercepat dengan lahirnya virus dari Wuhan ini. Sebetulnya ini satu sisi musibahnya akan besar, tapi di balik krisis besar atau musibah besar akan lahir orang besar. Nah ini ibaratnya ini kesempatan kalau di depan para tabrak-tabrakan, perang antar negara besar, tabrak-tabrakan dan kekisruhan dunia yang terjadi, baik politik, ekonomi, ataupun segala macam kekuatan, maka ini bisa jadi babak baru yang kalau umat Islam bisa memanfaatkan kesempatan ini, bisa jadi prolog lahirnya Imam Mahdi, atau Islam berkuasa kalaupun Imam Mahdi belum ada. Tapi dengan syaratnya umat Islam harus punya kompetensi. Semangat yang menggebu-gebu aja nggak ada gunanya. Kita harus memiliki kompetensi yang luar biasa, yang dasar-dasar dulu lah kita mulai. Pokoknya umat Islam sudah harus berhenti bertikai saling menghina satu sama lain hanya gara-gara beda madhab, entah madhab akidah antara Salafi dan Asy'ariyah, atau madhab-madhab fikih furu'iyah. Kita harus stop ego sektoral itu, karena yang membuat umat Islam kehilangan eksistensi selalu perdebatan dan pertikaian yang nggak berarti. Dari sepanjang sejarah, mau Andalus, mau Baghdad, mau Turki, semua dimulai dari perdebatan yang tidak perlu. Jadi kita harus mulai menyatukan mindset, menyatukan orientasi, menganggap ini sebagai sebuah peluang, segera bertemu antar kelompok, stop ego sektoral atas nama apapun, maupun atas nama partai, LSM, ormas, stop. Kita satu orientasi, satu visi, yaitu memanfaatkan krisis ini sebagai sebuah kesempatan menyalip atau shortcut kemenangan ini. Sebetulnya sih teorinya, kalau kita sepakat melawan perbankan, sebetulnya mereka juga rapuh kok. Karena Allah mengatakan, Baitul Ankabut, innal ladzina ittakhadhu al-awliya min dunillah kamathil ankabut ittakhadhu baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang membangun struktur kekuatan jaringan yang orang-orang kafir yang meninggalkan Allah itu seperti laba-laba membuat rumah. Sesungguhnya rumah laba-laba itu lemah, tapi syaratnya kalau kita tahu, artinya kita harus punya ilmu yang komprehensif yang memadai, sehingga gerakan kita ini, persatuan kita ini kemudian dirundingkan untuk melakukan kegiatan yang satu mindset, terukur, teratur, terstruktur untuk menyambut masa depan. Nah, saya tidak tahu apakah ini menjadi sesuatu yang menyelesaikan masalah, tapi kalaupun kita tidak mungkin jadi Imam Mahdi, makmum Mahdi jelas harus orang-orang yang memang tidak terjebak kepada hal yang sepele, tidak terjebak kepada hal yang parsial, sektoral, hanya punya semangat tapi tidak memiliki satu konsep yang terukur. Semoga keadaan ini seperti optimisme kita, ada hikmah di balik krisis besar ini. Ya, saya analogikan ini balapan ya, yang tadinya hampir sampai ke finish tiba-tiba saling bertabrakan. Kesempatan itu kita yang berada di belakang untuk memanfaatkan stagnasi ini. Ya, semoga ini menginspirasi semuanya, siapapun dan dalam bidang apapun, satukan visi, satukan mindset. Kita tinggalkan segala macam ego sektoral demi masa depan Islam yang lebih baik, demi menghentikan peradaban Islam yang selalu dicengkram oleh orang-orang yang nggak benar, yang sudah hampir abad yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.